Ya, kelampuan Gunung Budak tidak hanya hadir dalam bentuk sejarah dan arkeologis, melainkan hadir pula dalam bentuk tradisi lisan, yaitu legenda lokal yang masyarakat setempat menyebut dengan legenda Joko Budak. Legenda ini berpangkal dari adanya suatu bongkah batu yang berada di lereng sisi utara dari Gunung Budak, atau masyarakat setempat juga menyebut dengan Gunung Cikra. Bongkah batu yang bentuknya menyerupai figur orang yang sedang duduk menghadap ke arah utara barat. Inilah yang oleh masyarakat setempat disebut dengan patung Joko Budak, yang sesungguhnya adalah bongkah batu yang bentuknya menyerupai orang sedang duduk dan ditafsir sebagai duduk bersamadi atau duduk bertapa. Bongkah batu ini tampak jelas jika kita melihatnya dari arah utara dan arah barat dari Gunung Budak. Nah, siapa Joko Budak? Dalam legenda setempat, legenda Joko Budak dikisahkan bahwa Joko Budak itu adalah seorang lelaki bujang, lelaki yang belum menikah, sehingga dalam istilah Jawa diberi sebutan Joko, putra satu-satunya dari seorang perempuan yang berstatus sebagai janda, atau dalam legenda lokal disebut dengan Mbok Rondo. Sebagai seorang lelaki lajang, lelaki bujang, Joko Budak jatuh cinta, jatuh hati terhadap seorang perempuan yang di dalam legenda daerah Tulungagung disebut dengan Mbok Roro Kebangsuri, yang bersemayam, bertempat tinggal di Gunung Bolo, yakni anak bukit dari Gunung Wilis, tepatnya anak Gunung Wilis yang berada di sebelah timur selatan dari bentang panjang Gunung Wilis, yang di Tulungagung berada di sub area barat Tulungagung. Jika ditarik suatu garis imajiner, memang terlihat adanya garis penghubung antara Gunung Budak yang berada di sebelah selatan timur dan Gunung Bolo yang berada di sebelah barat utara. Nah, pada Gunung Budak tinggal Joko Budak, sementara di Gunung Bolo tinggal Mbok Roro Kebangsuri, yang merupakan perempuan yang amat ditaksir, amat diharapkan untuk bisa dijadikan istri dari Joko Budak. Joko Budak meminang Mbok Roro Kebangsuri, suatu pinangan yang sulit ditolak oleh Mbok Roro Kebangsuri. Kendatipun sesungguhnya Mbok Roro Kebangsuri kurang berkenan untuk dipinang oleh Joko Budak. Nah, ada prasyarat yang sangat berat yang diajukan oleh Mbok Roro Kebangsuri terhadap Joko Budak apabila ingin meminang dirinya. Ya. Apa yang diminta oleh Mbok Roro Kebangsuri terhadap Joko Budak? Permintaannya adalah Joko Budak diminta untuk melakukan tapa, yang dalam istilah Jawa disebut dengan topo budak, topo bisu. Jadi bertapa dengan mentulikan telinganya dan membisukan mulutnya. Inilah yang disebut dengan topo budak dan sekaligus topo bisu. Permintaan atau prasyarat dari kekasihnya mau tidak mau dipenuhi oleh
Joko Budak. Joko Budak bertapa di lereng utara Gunung Cikra atau Gunung Budak, yaitu bertapa dengan model tapa yang disebut dengan Budak Bisu atau Bisu Tuli. Nah, ada suatu peristiwa yang terjadi di luar apa yang diharap. Ketika Joko Budak melakukan kegiatan tapanya, ibunya yaitu Mbok Rondo mencari di mana keberadaan anaknya karena telah beberapa hari anaknya tidak muncul, anaknya tidak kelihatan. Karena itu dicarilah Joko Budak kemana-mana. Pencarian Joko Budak oleh ibunya itu sampai membawa ibunya ke lereng, bahkan mendekati ke lereng tengah dari Gunung Budak, tempat di mana Joko Budak melakukan kegiatan tapanya. Oleh karena kawasan Gunung Budak konon masih hutan lebat dan berbungkah-bungkah batu besar, maka ibunya mencari sambil berteriak-teriak menyebut nama anaknya. Sesungguhnya panggilan ibunya itu didengar oleh Joko Budak, tetapi sesuai dengan tapa yang ia lakukan, harus tapa bisu tuli, maka kendati pun mendengar panggilan dari ibunya, Joko Budak tidak memberikan sahutan, tidak memberikan jawaban, karena mesti bertapa dengan menulikan telinga dan membisukan mulutnya. Nah, ibunya terus mencari sampai akhirnya mendapati Joko Budak yang sebenarnya berada pada jarak yang sangat dekat dengan di mana ibunya berteriak-teriak memanggil nama dirinya. Nah, mendengar ya atau melihat apa yang terjadi itu, marahlah ibu Joko Budak, Mbok Rondo, karena ayah anaknya yang sebenarnya mendengar panggilannya tidak memberikan sahutan, tidak memberikan jawaban. Nah, kemarahan atau sapata atau kutuk keluar dari mulut ibunya kepada anaknya Joko Budak yang mengatakan bahwa kamu seperti batu karena kamu dipanggil mendengar tapi tidak menyampaikan jawaban terhadap panggilan-panggilan yang berkali-kali diserukan oleh ibunya yang mencari dirinya. Maka keajaiban terjadi. Joko Budak dirinya berubah menjadi batu. Nah, batu itulah yang kemudian dalam legenda setempat dihubungkan dengan bongkah batu yang bentuknya menyerupai seseorang yang sedang duduk bertapa, dan itu dihubungkan dengan seorang tokoh legenda yaitu Joko Budak. Pertanyaannya adalah, pertama, apa pesan yang berada di balik legenda ini? Ada satu dilema yang seringkali dihadapi oleh manusia, dan dilema ini pernah dialami oleh Joko Budak. Pertama, dia harus mentaati janjinya kepada sang kekasih, yaitu Mbok Roro Kembang Sore, untuk melakukan apa yang disebut dengan toko bisu tuli. Kedatipun dia mendengar sesuatu, termasuk panggilan pada dirinya, siapapun yang memanggil tidak akan dijawab karena bertapa bisu tuli. Termasuk panggilan itu berasal dari ibunya sendiri. Dan tentu Joko Budak juga paham jika panggilan itu berasal dari ibunya dan tidak menjawab, itu adalah bentuk kedurhakaan. Tetapi sudah terlanjur memberikan janji kepada kekasihnya. Nah, inilah dilema yang dihadapi oleh manusia seperti Joko Budak. Dan akibat kondisi dilematik inilah maka muncul petaka. Joko Budak dikutuk menjadi batu. Ini mirip sekali dengan apa yang kita dapati pada legenda Malin Kundang yang dianggap juga durhaka pada ibunya, lalu dikutuk pula menjadi batu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kendatipun legenda Joko Budak itu hanya tradisi lisan, tapi sesungguhnya ada muatan
historis yang ada di balik legenda. Boleh jadi Joko Budet tidak pernah ada. Boleh jadi Mbok Roro Kembang Sore tidak pernah ada. Karena apa yang oleh masyarakat setempat dilegendakan sebagai Mbok Roro Kembang Sore itu sesungguhnya adalah Arca Durga Maisa Suramardini yang ditemukan di daerah Gunung Bulu. Boleh jadi ibunya Mbok Rondo itu bisa saja tidak pernah ada. Tetapi yang pasti ada di Gunung Budet itu adalah tempat pertapaan. Dalam legenda ini Joko Budet digambarkan melakukan pertapaan. Pertapaan inilah yang bisa dihubungkan dengan gua pertapaan Tritis. Gua pertapaan yang memiliki perjalanan sejarah panjang mulai dari masa Kadiri hingga masa Majapahit. Tergambar bahwa walaupun legenda itu bisa saja ada muatan-muatan yang bersifat fiktif, tapi sedikit banyak ada pula muatan historisnya. Wes. Yo, wes mari ya. Lek mari anu mulai. Oh, saya makan. Ya wes. Ya wes. Apa?